Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Famardana dengan NIM 20030244042. Halo, aku Roesita Fitria dengan NIM 20030244043. Perkenalkan, nama saya Mardika Yoananda dengan NIM 230244044. Perkenalkan, nama saya Lailul Faizatu Alia dengan NIM 20030244062. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman dan kebasaan suatu cairan, atau ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektroda atau probe pengukur yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Alat ini sangat berguna untuk industri air minum, laboratorium, akuarium, industri pakaian, terutama batik dan pewarna pakaian. Sebuah pH meter digunakan untuk industri dengan variasi bidang industri yang sangat luas, termasuk diantaranya industri air minum dalam kemasan, industri tekstil, industri cat, industri bahan kimia, industri farmasi, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, pH meter juga digunakan untuk mengukur kualitas air seperti air minum, air bersih, air lingkungan, air limbah, dan air hidroponik. 4. Untuk cara kalibrasi pH meter, sebelum Anda menggunakan pH meter, Anda harus memahami terlebih dahulu cara kalibrasi pH meter. Mengapa? Karena jika pH meter Anda tidak dikalibrasi sebelum melakukan pengukuran, maka akan ada kemungkinan pengukuran tidak tepat dan tidak akurat. Untuk penjelasan cara kalibrasi pH meter, berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Persiapan sebelum kalibrasi. Sebelum melakukan kalibrasi pH meter yang Anda miliki, Anda harus melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, hidupkan pH meter Anda. Setiap pH meter bisa jadi memiliki tombol yang berbeda untuk menghidupkan pH meter. Silahkan baca manual pH meter Anda masing-masing. Yang kedua, bersihkan probe atau elektrod. Anda tidak boleh membersihkan elektrod Anda dengan air keran, melainkan dengan air destilasi. Yang ketiga, siapkan buffer pH. Biasanya jika Anda membeli pH meter ke Adiwater, harga pH meter sudah termasuk kit yang diantaranya buffer pH standar, misalnya pH 4,01, 7,01, dan 10,01. Untuk yang kedua, kalibrasi pH meter. Ini adalah tahapan-tahapan secara umum untuk cara kalibrasi pH meter. Yang pertama, letakkan elektrod Anda pada buffer dengan nilai pH 7,1, lalu mulai pengukuran. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkan antara 1-2 menit. Yang kedua, tetapkan nilai pH sesuai buffer pH setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil. Yang ketiga, bersihkan elektrod Anda dengan air destilasi. Yang keempat, jika Anda ingin kalibrasi lebih dari satu titik, lakukan kembali kalibrasi pada buffer dengan pH lain, misalnya pH 4,01. Biarkan pembacaan pH stabil. Yang kelima, tetapkan nilai pH sesuai buffer pH setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil. Yang terakhir, bersihkan elektrod pH meter Anda. Untuk yang ketiga, cara menggunakan pH meter. Semakin banyak titik kalibrasi pH yang Anda lakukan, tergantung batasan alat, maka pengukuran nilai pH akan semakin tepat dan akurat. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan elektrod dengan air destilasi. Audio Jungle. Hai pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yunita Meliana Sari dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara penggunaan pH meter. Sebelum kita melakukan pengukuran sampel menggunakan pH meter, terlebih dahulu kita mengenal bagian-bagian dari pH meter ini. Yang pertama, di sini ada elektroda, kemudian ada lengan pH meter,
Dan di sini ada beberapa tombol yang digunakan pada saat pengukuran. Yang pertama ada tombol on off, kemudian ada tombol untuk setting dari kalibrasi. Di sini ada pengukuran suhu. Di sini ada tombol untuk kalibrasi dan di sini ada tombol untuk pengukuran pH ataupun potensial, dan di sini ada tombol untuk membaca dari sampel yang kita uji. Buffer yang kita gunakan terdiri dari 3 pH. Yang pertama yaitu pH 7, pH 4, dan pH 9. Buffer yang telah dituangkan akan digunakan pada tahapan kalibrasi pH meter. Pertama-tama kita buka elektroda, kemudian kita bilas menggunakan Aquades. Setelah dibilas, kita keringkan menggunakan tisu. Lalu kita nyalakan pH meter. Setelah itu, kita lakukan proses kalibrasi. Yang pertama, kita celupkan elektroda ke dalam buffer pH 7. Kita celupkan, kemudian kita tekan tombol cal. Kita tunggu sampai angka pada layar berhenti di pH 7. Setelah proses kalibrasi selesai, pH meter siap untuk digunakan untuk pengukuran sampel. Seperti contoh yang akan saya lakukan saat ini. Saya akan mencoba mengukur pH dari sampel yang tidak diketahui. Caranya, pertama, kita bilas kembali elektroda dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan lagi menggunakan tisu. Kemudian kita ambil sampel yang akan diukur pH-nya. Kita celupkan elektroda ke dalam sampel dan kita tekan tombol read. Di sini terbaca bahwa sampel yang kita ukur memiliki pH 1,61. Setelah pH meter selesai digunakan, jangan lupa untuk membilas kembali elektroda menggunakan Aquades, kemudian dikeringkan kembali menggunakan tisu, ditutup, dan dimatikan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Dua. Di sini saya akan menjelaskan jenis dari pH meter. Jenis pH meter umumnya dibagi menjadi dua, yaitu dengan jenis cara pembacaannya dan juga dengan objeknya. Yang pertama yaitu jenis pH meter dengan cara membacanya. Yang pertama yaitu ada pH meter analog. Model pertama adalah pH meter analog. pH meter analog, kadar pH akan ditunjukkan oleh sebuah jarum penunjuk. Setelah elektroda pengukur dimasukkan ke dalam sampel, jarum akan bergerak menuju angka yang mewakili kadar pH. Untuk mendapatkan hasil yang presensi, itu harus sangat teliti dengan menggunakan pH meter analog karena jarum penunjuk berukuran sangat kecil dan mudah sekali bergerak. Yang kedua yaitu pH meter digital. pH meter digital adalah hasil inovasi dari pH meter analog. pH meter digital yaitu kadar pH ditunjukkan oleh angka yang tertera pada mesin pengukur. Hal ini jelas akan memudahkan untuk mendapatkan hasil dan presensi terhadap sampel. Meski begitu, pada dasarnya fungsi pH meter analog dan digital itu sama saja. Yang kedua yaitu jenis pH meter yang dilihat dari objeknya atau penggunaannya. Yang pertama yaitu di pH meter air ini fungsinya yaitu pH meter untuk mengukur kadar keasaman air atau mengukur pH air gitu.
bisa menemukan perangkat ini dengan mudah pada perusahaan-perusahaan air mineral. Hal ini karena pH meter akan sangat mempengaruhi kesegaran produk. Untuk pH meter air itu ukuran kenetralannya yaitu 7. Jika air diukur kurang dari 7, maka tergolong asam. Sedangkan jika pH berada di atas 7, air itu termasuk dalam kategori basah. Lalu yang kedua, ada pH meter tanah. Nah, fungsi dari pH meter tanah adalah untuk mengukur kesuburan tanah. Kadar pH yang ada di dalam tanah akan menunjukkan beberapa unsur dalam tanah seperti aluminium, besi, hingga mangan. Di samping itu, pH meter tanah juga berfungsi untuk mengontrol pengaruh suatu sistem pengolahan pertanian. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis pH meter yang sering digunakan. Yang pertama, yaitu ada pH meter stick. pH meter stick adalah pH meter yang berbentuk berupa stick atau batang. Jenis ini dapat digunakan karena pembacaannya mudah dan juga praktis. Selain itu, pH meter stick juga mampu melakukan kalibrasi dan pengaturan suhu kompensasi otomatis. Yang kedua yaitu ada pH meter akuarium. Mungkin untuk melakukan budidaya ikan hias, pH meter jenis ini perlu dipertimbangkan. Fungsi pH meter akuarium ini adalah untuk mengetahui kadar keasaman akuarium atau kolam ikan, apakah aman untuk ikan atau tidak. Beberapa keunggulan pH meter akuarium ini adalah tahan air dan akurasinya tinggi. Lalu yang ketiga ada pH meter air, tanah, dan suhu. Bisa dibilang pH meter ini adalah jenis yang paling praktis karena pH meter air, tanah, suhu dapat digunakan untuk mengukur kadar keasaman 3 zat yaitu air, tanah, dan suhu. Oke, saya akan jelaskan tentang pembacaan pH meter. Oke, pH meter sendiri tertera angka-angka dari 1 sampai 15, yang dimana angka 1 sampai 6 itu adalah pH asam atau asid. Untuk nomor ke-7 itu merupakan pH netral. Untuk nomor 8 ke 14 itu merupakan pH basah. Untuk contohnya sendiri, pH nomor 13 itu maksudnya tingkatan 13 itu berarti ini sangat basah ya. Itu ada bleach atau pemutih. Lalu untuk nomor 12 itu ada air sabun, dan nomor 11 itu ada larutan amonia. Jadi ini tingkatan dari pH itu ya. Bleach itu sangat basah, 12 air sabun itu juga basah tapi di bawah dari pemutih, dan selanjutnya menurun ke larutan amonia. Untuk yang asam sendiri dengan pH 1 itu ada asam lambung, kemudian nomor 2 itu pH 2 itu ada kemudian pH 2 itu ada jus lemon contohnya ya. Nomor 3 itu contohnya ada jus jeruk. Jadi semakin mendekati angka 7 itu semakin tidak asam. Sebagaimana juga dengan basah, semakin mendekati angka 7, angka netral, itu tingkat basahnya semakin lemah.